A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Abu Bakr radhiyallahu taala anhu anil istiqamah. Faqala alla tusyrika billahi syai'a. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu al istiqamatu antasimal al amri wan nahi ila akhirul hadis sallallahu alaihi murad. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi puji yang kesekian kalinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah usia kita sudah disampaikan di tahun 2023. Jadi alhamdulillah pengajian kita pun sudah berapa tahun ya? Setahunnya, alhamdulillah setahunnya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan diistiqomahkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika berbicara tentang kalender perpindahan atau pergantian tahun, maka yang jelas pertama sebagai umat muslim yang baik adalah mengucapkan alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting. Maka yang keduanya tak lupa pula ucapkan juga bismillah. Kenapa? Karena kita akan memulai kehidupan, bukan kehidupan yang baru, artinya adalah lembaran yang baru. Maka mungkin sebelumnya adalah bisa disampaikan bahwa ketika bertambahnya usia ataupun bertambahnya tahun, pergantian tahun, maka hal yang terkadang dilupakan manusia itu sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketika kita masih ada di alam ruh, bahkan di Lauhul Mahfuz, tentang apa? Usia setiap manusia. Ketika lahir hari Senin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan bahwa hidup kau itu sampai usia sekian. Sampai kapan? Wallahu alam. Yang jelas ketika bertambahnya tahun atau pergantiannya tahun, maka semakin sedikit, semakin berkurang kesempatan kita hidup di alam dunia. Yang terjadi kan sebenarnya dengan bertambahnya usia ataupun berpindahnya tahun kan kita bersorak. Ya alhamdulillah ketika umat muslim masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi lepas itu adalah dia juga kadang-kadang berkurang berpikir bahwa ketika bertambahnya usia, berpindahnya ataupun pergantiannya tahun tersebut, maka sungguh sisa kita hidup ini kita tidak tahu tinggal berapa lamanya, itu yang jelas itu. Maka perlu mungkin awal harusnya memang disampaikan di sebelum perpindahan atau pergantian tahun, tapi tidak apa. Maka yang jelas ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, ketika kita berhadapan dengan bertambahnya usia ataupun bergantiannya tahun, maka yang jelas perlu kita yang namanya adalah introspeksi. Kalau bahasa Arab mungkin bahasanya adalah muhasabah, gitu ya. Introspeksi ataupun muhasabah. Jelas bahwa agama pun menyuruh untuk kita untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ya. Hisablah diri kalian sebelum apa? Hisaban yang sebenarnya nanti. Berhisab bagaimana? Dihitung. Apakah selama hidup sampai usia 19 tahun? Ya, kalau ngomong usia kan Pak ya? Kalau ngomong usia, kalau ada orang tanya, Pak, usianya udah berapa? Kadang-kadang banyak yang nggak jujur. Ya. Banyak yang nggak jujur. Jadi kalau ditanya usia berapa, kadang-kadang dia, ya paling segitu. Itu maksudnya. Tapi artinya adalah ketika kita sampai usia sekarang, entah apakah insya Allah kalau yang hadir di sini insya Allah ya tidak jauh, palinglah mulai dari kepala 4 ke sana lah. Ada yang 5 semua mungkin kayaknya 5 semua kepala 5. Tapi jelasnya apa? Selama Allah Subhanahu wa taala berikan usia sampai sekarang ini, yang namanya muhasabah itu adalah bagaimana?
menghitung, mengintrospeksi, mereview. Apakah ketika sampai usia sekarang ini, sampai di tahun 2023 ini, lebih banyak melaksanakan kebaikan atau justru kebalikannya? Kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru kita lebih menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak sedikit ada orang yang ngejar-ngejar rezeki, ngejar-ngejar dunia, tapi lupa yang mempunyai rezeki, yang punya dunia itu siapa? Jadi rezekinya dikejar tapi Allahnya ditinggalin. Sekalinya pun dikasih pun ya istidros namanya. Kalau gua kasih dulu, bahasanya ke orang Betawi mah ya Pak. Ini yang dikasih dulu, tar cuman nih. Tar sekali kan gitu bahasanya. Nah, nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita berbicara tentang muhasabah atau mereview, ini enggak sama pula ketika pas mungkin jamaah sekalian ada mungkin masih di kerja di kantor ataupun di satu perusahaan, biasanya ada pertanggungjawaban laporan akhir tahun. Masing-masing tutopsinya juga masing-masing memberikan apa? Memberikan laporannya masing-masing, dan di situ disampaikan bagaimana kekurangan dan kelebihannya dan bagaimana langkah selanjutnya. Kalau untuk yang itu saja tiap tahunnya adalah ada untuk istilahnya mereview pekerjaan ataupun kedepannya seperti apa, kenapa tidak untuk apa? Untuk amalan kita hidup di alam dunia. Kenapa? Untuk apa? Nah, jadi maka masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, tentang muhasabah ini insyaallah ada banyak sekali apa? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah kita akan tahu sedekat apakah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipikir ya Allah ya Rabb, ternyata sampai usia segini hanya sekian persen yang digunakan untuk ibadah. Jadi selebihnya ya memang tidak salah bahwa saya itu untuk mencari nafkah, tapi terkadang gitu kebablasan. Tapi enggak apa-apa, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kan waktu untuk mencari nafkah masing-masing orang itu berbeda. Ada yang mungkin hanya cukup dengan 4 jam model guru-guru umpamanya, atau tapi dengan pekerja swasta yang lainnya itu kan sudah di timernya udah jelas gitu kan, masuk jam 7 atau jam 8, pulangnya jam sekian. Tapi enggak apa-apa ketika itu dilaksanakan. Tapi ya Allah ya Rabb, ketika kami diberikan kesempatan memang benar melangkahnya untuk cari nafkah, tapi kita lupa ketika ini itu tidak kurang-kurang untuk bersyukurnya gitu. Jadi semua dipikirkan saat itu. Jadi makanya makna ataupun manfaat dari muhasabah itu sendiri pertama adalah kita bisa mereview, kita bisa tahu sedekat apakah pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kita melaksanakan kebaikan atau justru kita kebalikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan muhasabah itu sendiri maka manfaat yang keduanya apa? Kita akan tahu kelemahan kita itu apa. Kalau kita merenungkan dulu, nanti kita akan tahu kelemahan kita itu apa. Kenapa kalau umpamanya ini sampai terjadi? Oh, ternyata hal inilah yang membuktikan kenapa harus sampai terjadi. Dan insya Allah hasil dari muhasabah itu sendiri, masyiral muslimin wal muslimahullah, maka di situ termasuk apakah kita termasuk orang yang pandai bersyukur atau justru kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah yang jelas, masyiral muslimin wal muslimahullah, mudah-mudahan di tahun ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah segala hal yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diistiqomahkan, dan kita pun ketika memang sudah bukan merasa baik tapi dirasa di jalan koridor, insyaallah mudah-mudahan di Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang yang namanya istiqomah,
Qala ba'dul murad minal istiqomah akhdul misaki fi alimil arwah wa yuqal istiqomah. Istiqomah, bahasa istiqomah itu kan pakem bahasanya. Atau lebih tepatnya istiqomah itu diam di satu tempat, atau istilahnya benar-benar tidak tergoyahkan, itu istiqomah namanya. Nah, istiqomah yang pertama akhdul misaki fi alimil arwah. Ketika kita menjadi orang yang baik, saat ini masih di koridor di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah yang pertama adalah apa? Mengambil perjanjian kita waktu di alam arwah. Jelas di dalam Al-Qur'an kan sudah disampaikan bahwa ketika kita waktu di alam arwah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semuanya ruh, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian mengakui bahwa aku atau kami adalah Tuhan kalian? Maka semuanya ruh menjawab qalu bala syahidna, benar. Nah, di alam dunia ini membuktikan akan janji tersebut. Jadi ketika kita ada di dalam Islam, ada dalam keimanan, berarti kita istiqomah mengambil perjanjian waktu kita di alam arwah. Wa yuqal istiqomatu fi dzahir wal batin. Akan tetapi istiqomah itu pula terbagi akan dua bagian. Ada istiqomah secara zahir, ada istiqomah secara batin. Pastiqomatul awam fi zahir. Akan tetapi yang disebut istiqomah zahir itu bahasa orang awam, lebih tepatnya yang mudah dimengerti. Apa? Al-imtisalu bi awami wa jinabu anil manahi. Jadi menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi ketika kita masih tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita masih tetap menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disebut dengan istiqomah. Wabil batin al-iman wa tasdik. Adapun yang disebut dengan istiqomah batin itu bagaimana? Al-iman wa tasdik. Jadi pekerjaan keimanan kita membenarkan atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wastiqomatul khawas adz-zahir. Tapi ada juga yang disebut dengan istiqomatul khawas. Jadi khusus istimewa. Jadi ada istiqomah orang awam, ada istiqomahnya orang istimewa. Kalau orang istiqomahnya orang istimewa fi zahir fi tajri anid dunya wa tarki zinati wa syahwat. Zahirnya adalah apa? Dia meninggalkan yang namanya kenikmatan dunia. Tapi bukan berarti nggak perlu dunia, tapi dunia itu di nomor diduakan, akhirat di nomor pertamakan. Adapun batinianya adalah apa? Bitabli anin na'mil jinan. Mengecilkan nikmat surga, ya, soqa ila liqa'ir rahman. Jadi lebih mengutamakan untuk mendapatkan nikmat yang baik. Apa itu? Bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibu Bapak lamun urang ayeuna ibadah, pastikan jempatna urang sadana tujuanna hoyong kenging pahala. Lamun tos kenging pahala, insyaallah mudah-mudahan dikalebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Tapi istiqomah yang hebat itu justru mungkin levelnya adalah orang yang tingkatnya benar-benar sudah ma'rifah ya. Jadi bahasanya sudah orang-orang benar-benar apik. Jadi namanya nikmat surga itu di nomor kesekian kan. Jadi lebih ingin mendapatkan apa? Bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena apa? Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ingat pas di mana kalau pas ditalkin itu kan ada di talqin ada kalimat seperti ini. Al jannatu haqqun wan naru haqqun wa anna liqa Allahi taala lil haqqi haqq. Surga itu adalah hak, benar adanya. Neraka itu benar adanya, dan sedangkan bertemu dengan zat Allah bagi orang yang berhak itu adalah benar adanya. Nah, awalan bahwa nikmat yang paling besar itu adalah surga, kan begitu. Tapi ternyata ada yang mengalahkan dari nikmat segala nikmat dibandingkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dikala manusia bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala.
Cuman pada kenyataannya seseorang tidak akan bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala melainkan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dapat bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, itu yang didambakannya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, maka jelas bahwa insyaallah mudah-mudahan keistiqomahan itu pun akan ada di dalam diri kita. Maka insyaallah paling yang utama itu, ya Allah ya Rabb, ketika aku diberikan kesempatan saat ini di tahun ini, maka perbaiki hal-hal yang belum bisa saya lakukan dan permudahkanlah dan istiqomahkanlah apa yang sudah bisa aku lakukan. Jadi insyaallah gitu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, suila Abu Bakar radhiyallahu taala anhu anil istiqomah. Terus pernah ada orang yang tanya ke siapa? Ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang yang namanya istiqomah? Maka Sayyidina Abu Bakar menyebutkan, Allah tusyrika billahi syai'a. Orang yang istiqomah itu adalah apa? Orang yang tidak menyekutukan Allah. Jadi orang yang istiqomah itu hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah. Wa qala Umar radhiyallahu taala, lalu pernah ada orang yang bertanya ke siapa? Ke Sayyidina Umar. Apa pendapatnya? Al istiqomatu antas taqimil amri wan nahi. Yang disebut dengan istiqomah itu apalah? Yang disebut dengan istiqomah itu adalah tetap di jalur apa? Alal amri wan nahi, atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bahasanya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan. Itu. Jadi terus, maka disebut istiqomah. Wala tajrugul galal salat. Wa qala Utsman, sedangkan siapa? Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, yang disebut dengan istiqomah itu apa? Al-ikhlas. Ikhlas, bersih. Itu. Nah, wa qala ta'ala al-istiqamu adul faraid, dan kata mereka semua pada intinya adalah yang disebut dengan istiqomah itu apa? Adaul faraid, melanggengkan setiap kewajiban yang difardukan. Jadi terus konsisten dalam apa? Dalam apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kan bahasana henteu nanti urang mah henteu bahasa orang Sunda mah henteu kagedag keanginan. Henteu epes meer, kadang aya, kadang teu aya, tapi lamun istiqomah mah naon? Mayeng gitu, mayeng. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa istiqomah mah itulah mendawamkan sesuatu. Bahkan Rasul menyebutkan sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala ada adwamuha wa in qala, dawamnya walaupun itu sedikit. Kita mungkin kalau orang orang bisa baca Quran satu hari satu juz itu kan dengan istiqomah lah, kita mah mungkin enggak apa-apa enggak dapat satu juz juga, mungkin satu hari satu lembar, tapi ketika istiqomah maka subhanallah itu adalah paling yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, qala al-faqih Abu Lais alamatul istiqomah. Lalu bagaimana sih ketika bisa dicari ataupun bisa dilihat orang benar-benar istiqomah? Kumaha cirina jalmi anu istiqomah teh seperti gitu. Maka ayyura'i asrata asyaha faridatun ala nafsih. Jalmi nu istiqomah mah ditinggal dina 10 perkara. Jadi orang yang istiqomah itu terlihat akan apa? Faridatan ala nafsih. Jadi mendawamkan atau istiqomah dalam apa? Dalam 10 perkara. Apa saja? Al-awalu hifdzul lisan adil ghibah. Pertama, orang yang benar-benar istiqomah itu adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari apa? Menggibah ataupun membicarakan kejelekan orang lain. Ada bahasa ketika kita membicarakan aib orang lain, ketika benar disebut dengan gibah.
ketika salah jadi fitnah. Nah, gitu. Itu bahayana nyarioskeun kaawonan awan batur. Bener hungkul ge dosa kalebetna kana gibah komo lamun lepat jadi fitnah. Nah, orang yang istiqomah itu selalu dihindarkan. Itu insyaallah. Jadi istiqomah itu bukan hanya konsisten dalam melaksanakan yang dimaksud dia sholat, ngaji, bukan. Di antara yang disebut istiqomah tuh yang awal tadi mengambil perjanjian waktu di alam arwah, berarti menjadi baik selama-lamanya di alam dunia. Di antaranya adalah orang yang selalu menjaga terus lisannya untuk tidak berbuat gibah. Liqaula ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'dha. Allah SWT merintahkan wala yaktab ba'dukum ba'dha. Wasani azinabu anisizan. Yang keduanya tanda orang yang istiqomah, yang ikhlas, yang tetap di dalam koridor Allah Subhanahu wa taala siapa? Yaitu di sini disampaikan wasani ajinabu ansu izon. Dia selalu menjauhi dari berburuk sangka terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jadi yakin saya. Tek aya nu kahuruan. Pan aya nu goreng sangka mah mustara Jakarta. Jadi kahuruan. Jadi kahuruan. Jegir teh nya usahana atanapi ancur eta sih tara bener ka karyawana. Pan gitu. Eta disebutna naon? Goreng sangka. Jadi sesuatu yang tidak baik yang terlihat belum tentu dihasilkan dari ketidakbaikan. Bisa jadi Allah uji dulu, nanti Allah akan angkat yang lebih lagi. Itu husnuzon namanya. Jadi ulah langsung paribasana nanti langsung goreng dina sangka itu. Wali ta'ala as-salat itu ya. Wali qali ta'ala as-salatu wassalam iyyakum was'uzan ipainul aktab gitu. Wasaltu azinabu anisyukhri. Terus apa lagi yang disebut dengan istiqomah itu wasalsu azinabu anisyukhri, menjauhi dari berbuat ketidakbaikan yang bahasanya ngalelewa gitunya, ngalelewa. Leketala la asyara qaumun min qaumin ala asa. Jadi sok ngaguguyunkeun batur, tara merendahkan orang lain. Eta istiqomah. Jadi ikhlas ayakunu. Warabi qadul basa anil maharim. Terus naon? Pandanganna dijaga anil kulli maharim, dari sesuatu yang diharamkan. Lamun ayeuna mah ada susah, Pak. Dulu pas nuju nonte zaman-zamanna pas nonte layar tancap gitunya. Layar tancap sampai ka susulumputan. Benang weh kitu tanya. Benang we umpamana kapena ku sepuh gitunya, mun teu disiksana kan gitunya. Kaplah didiakeun rada bebas kaonna naonnya, bahasana ayeuna mah datos rame cenah ibuna kana bioskop kan gitu. Karena bioskop sedang gerangan, tapi lebih leluasa tina naon? Tina teu ngajagana pandangan. Kana naon? Kana sifat tempat paharamana geus aya di mana? Dina HP na masing-masing kan gitu. Terkadang punten Ibu Master Bapak sadayana ketika pas gini aja nih, pas nuju pangaosan, terkadang pas lagi sholat Jumat gitunya masih buka HP, ya mending kalau pas yang dibuka naon, pas dibukana murotal baca Al-Quran. Ini pas lamun bukana teh sekalian buka IG atau repinan, Masya Allah kan gitu ya. Tentu ada hal yang ketidakbaikan yang bisa dilihat di situ. Nah, orang yang istiqomah itu selalu menjaga menjaga pandangannya. Wa kullil mutin ta'ala. Al-khamisu sidqul lisan liqouli ta'ala. Terus orang yang istiqomah itu yang ikhlas, yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala siapa lagi? Al-khamisu sidqul lisan, yang ketika dia berbicara itu benar. Tara ngabohong. Itu. Kan bahasa tadi istiqomah kan sudah disebutkan. Ada yang mengartikan adalah ikhlas,
ada yang mengartikan adalah tetap dalam qadir menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di antara ciri-cirinya naon al-khamisus lisan, ketika dia berbicara maka dia tidak pernah berbohong. Jadi benar dalam ucapannya. Wa idza qultum fa'dilu, ketika dia berbicara benar adanya, adil gitu. Kan kadang-kadang pan bahasana pun kenapa tadi bahasana ketika awal disebutkan tentang menjaga lidah dan segala macamnya, sedangkan orang yang baik ataupun istiqomah itu adalah orang yang benar di dalam ucapannya. Karena ayat bahasana lamun tiama jalmi lamun tina ucap jadi sajengkal tina sajengkal nambah deui itu tah lamun ecek jeung ecek tekan gitu. Tapi insya Allah orang yang istiqomah walaupun pamana arah mana maka insya Allah tabayun. Jadi ketika ucapan nanti istilahnya menyejukkan nu aya mah. Jadi ente saya tadinya gitu. Wasadisu antipaku fisabilillah. Maka yang selanjutnya insya Allah orang yang tergolong istiqomah itu wasadisu anifaku fisabilillahi ta'ala. Ketika dia mendapatkan apapun ataupun dengan apa yang dia punya maka dijadikan apa? Infak di jalan Allah. Pertama mungkin dari anggota tubuhnya 2023 ya Allah ya Rabb, ketika saat ini alhamdulillah masih diberikan bisa melangkah. Saya tidak tahu kalau 2000 yang sekian jangankan 2024 gitu ya. 2023 ki karek nyece gitu nya. Januari ki karek nyece masih alhamdulillah dikasih sehat. Mumpung dikasih sehat kan begitu. Ya Allah ya Rabb, ini mumpung kita masih diberikan apa? Diberikan kemudahan urusan masalah rezeki, enggak paham. Kalau sudah pensiun mah mungkin ya, kan gitu. Kadang-kadang kan begitu ya, Pak. Ada orang begini, ujung-ujungnya, tar aja dah kalau yang namanya istiqomah ibadah mah kalau sudah pensiun. Ujung-ujungnya pas pensiun bukan istiqomah ibadah, justru ngejar-ngejar kekurangan. Nah kemarin kan waktu masih aktif mah gaji masih 100%, kalau sudah pensiun berapa persen? Kan begitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ini kalau nggak nyari kegiatan yang lain, berarti nggak dapat memenuhi keluarga. Artinya apa? Pensiun tidak menjamin orang bisa istiqomah dalam ibadah. Teraja dah kalau mau istiqomah mah gitu ya. Kalau sudah agak tuaan, kalau sekarang mah masih muda, masih masih produktif waktunya untuk pokoknya mah ngejar dulu. Ya kalau dikasih usia sampai tua ya alhamdulillah, kan begitu kan maksudnya. Makanya subhanallah ketika ada orang yang ketika diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemudahan rezeki lalu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah dia termasuk orang yang istiqomah. Itu yang dimaksud. Nah itu. Wala tubdaru. Wasabiu alla tusriqal likala. Akan tetapi juga di sini disampaikan wasabu ala yusra. Jadi maaf, la yusrif di sini. La yusrif. Tidak berlebihan. Kan sebaik-baiknya juga manusia adalah apa? Ada di pertengahan. Jadi tidak berlebihan itu bagaimana? Ya tidak berlebihan dari segala hal. Ibadah pun kalau berlebihan juga salah. Ini saking pingin saking pingin istilahnya terlihat ahli sujudnya nanti ditempelkan ditekankan supaya dapat hidung gitu ya, kan gitunya supaya dapat ahli tahajud pada mah digesek-gesek karena naon karena karpet. Tidak, insyaallah yakin insyaallah orang yang itu kita justru terkadang ya Allah kagum ngelihat ada orang yang ketika pas di dahinya itu hitam, karena itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Sibah tadi sujud itu perlambang atau dia termasuk orang ahli sujud. Cuman memang artinya yang tidak berlebihan itu adalah dari segala hal lah. Dalam pola berbicara ataupun yang lainnya mah bahasa nama diukur. Orang nu jamil istiqomah mah sok nanteh diemutkeun heula seperti gitu.
Wasaminu ala yatlubul alwal wal kibr. Terus apa lagi? Yang kedelapan, orang yang tergolong istiqomah itu bagaimana? Ala yatlubul alwal wal kibr. Terlihat orang tersebut bagaimana? Tidak sombong. Orang yang istiqomah, yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupannya itu tidak ada apa? Tidak ada sifat tidak sombong. Bahasa orang Sunda teman teu luluhureun nya. Entah hoyong ke alam gitunya. Gampang we masalah. Nah, maka yang selanjutnya ma'asyiral muslimin wa tasyu muhafadzatu ala shalawatil khamsi. Maka yang tidak boleh dilupakan di antara tanda-tanda orang yang istiqomah itu apalagi? Wa tasyu muhafadzatu ala shalatil khamsi. Dia menjaga salat yang 5 waktu. Boleh jadi mungkin kita enggak sombong, boleh jadi kita sering berinfak, boleh jadi kita tidak pernah berbohong, boleh jadi apa? Kita tidak pernah berlebih-lebihan dalam kehidupan, tapi ketika kita tidak menjaga sholat yang 5 waktu, maka tidak tergolong orang yang istiqomah. Maka masih ada kekurangannya di situ, masya Allah. Nah, maka wal ashiru, dan adapun yang terakhir yang disebut dengan istiqomah itu wal ashir istiqomatu ala sunnati wal jamaah, yaitu dia tetap apa? Ala sunnati wal jamaah. Jadi bukan hanya daripada apa? Daripada menjaga sholat 5 waktunya, ala sunnati, bahkan sunnah Rasul wal jamaah, dan juga kata para ulama itu selalu dilaksanakan. Bahasa nama ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, ketika pas ada orang yang diberikan kesempatan untuk menanam di satu lahan, kira-kira muat lahan tersebut bisa untuk 4 parit, lamun rek melak jagung tema bisa 4 parit gitunya gitu. Ketika lamun anu wajib dahungkul memudahan saparit salat tungkul gitu dah, itu kan. Terus yang keduanya mungkin puasa separit nanti, tapi kan masih ada parit yang selanjutnya, itu yang disebut dengan sunnah-sunnahnya. Jadi wajibnya dilaksanakan, sunnah nage dilampahkan gitu. Nah itu yang dimaksud. Maka insya Allah orang yang istiqomah itu selalu menjaga hal itu.